Pemirsa Unikers, Anda pernah mendengar festival perang tomat yang digelar di Spanyol? Digelar setiap tahunnya, festival yang bernama Tomatina ini terkenal di dunia dan pesertanya bisa mencapai puluhan ribu. Konon, festival ini berasal dari perang makanan antara anak-anak yang terjadi di tahun 1940-an. Nah, Unikers, warga Meksiko tak mau kalah nih. Seakan ingin Wah, ada Unikers. Kalau begitu, Ule akan membuka acara. Ya, membuka acara. Selamat sore Unikers. Ketemu kembali bersama saya, Ule Kribo atau yang disingkat oleh Peniti dan Bros. Nah, ya, Peniti dan Bros. Dan hari ini Ule sedang berada di Bendungan Katulampa. Ya, Bendungan Katulampa. Bendungan Katulampa itu berada di Kelurahan Katulampa, Bogor, Jawa Barat. Ya, Bogor, Jawa Barat. Dan menurut sejarah, Bendungan Katulampa berdiri atau dibangun sejak tahun 1911. Ya, 1911. Dan setengah jam ke depan, Ule akan memberikan informasi-informasi yang unik-unik dan juga yang lucu-lucu. Hanya di uniknya tuh di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di mana-mana. Dan ngomong-ngomong, monyong-monyong seputar Bendungan Katulampa. Fungsinya itu adalah untuk melihat air yang akan masuk ke kota Jakarta. Ya, kota Jakarta. Selain itu, fungsi selanjutnya adalah untuk saluran irigasi dari kanan bendungan dan kiri bendungan. Untuk memberikan saluran irigasi ke 5.000 hektar yang ada di sebelah sana. Dan selain itu, apabila hujan, aduh, capek juga ngomong begitu ya Unikers ya. Udah kayak Peniti sama Bros belum? Mudah-mudahan nih. Kayak begini ngomong kan. Dan apabila hujan, Bendungan Katulampa mampu dilewati oleh air hingga debit 630 liter per detik. 630 liter per detik. Ya, 630 liter per detik. Atau 250 cm. Waduh. Tak kebayang airnya sebanyak apa ya Unikers ya. Tapi selain itu Unikers nih, pernah terjadi itu 630 liter per detik. Durian rasa susu. Daging yang tebal dan rasanya yang unik, yakni ada rasa mentega dan susu Unikers. Karena keunikan rasanya ini, harga durian Kamun pun melambung. Satu buah durian dibanderol dengan harga antara 200 hingga 300 ribu rupiah. Bikin ngiler banget nih durian, tapi harganya selangit.
Wah, Unikers, bagaimana videonya? Sudah unik, sudah lucu? Ya, mudah-mudahan bisa menghibur Anda. Tapi monyong-monyong Pak, ini apa ini Pak? Ini AWL, automatic water level. Kamera itu berarti ya, pakai kamera? Iya, pakai kamera ke arah CCTV, ke arah meteran. Jadi untuk tingkat siaga ini kita ini peringatan. Iya. Siaga yang hijau itu Siaga 4. Siaga 4. Yang biru siaga 3. Yang kuning siaga 2. Saya tahu yang merah siaga 1 pasti Pak. Iya, pasti siaga 1. Wah, itu. Berarti kalau ini dalam keadaan apa nih sekarang Pak? Sekarang masih normal. Masih bawah normal. 40 masih normal. Kalau udah 80 baru siaga 4. Siaga 4. Iya. Kalau ini buat apa ini Pak Andi? Untuk monitoring tinggi muka air 24 jam. Jadi kita nggak perlu jalan kaki ke sana, cukup terlihat dari sini. Untuk memberikan peringatan ke warga Jakarta apabila di tingkat siaga. 12 jam kemudian warga Jakarta tetap waspada dan siaga. Oh, jadi kalau misalnya airnya misalnya di siaga 2 nih. Iya. Ini baru nyampe 12 jam 12 jam kemudian ke arah Jakarta. Itu jadi Unikers. Jadi ternyata di sini untuk sampai ke Jakarta airnya dalam waktu 12 jam. Kita hanya memberikan peringatan. Awas hati-hati, air dari Bogor cukup di atas normal. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada di siaga 1 misalnya, Pak Andi tinggal laporan gitu. Langsung kita monitor melalui siapa Pak? radio komunikasi. Yang tadi situ ya Pak ya? Depok, Manggarai, PUDKI kita sampaikan warga yang termonitor di kawasan Kampung Pulo, Kampung Melayu, Bidara Cina, Kalibata, kita berikan peringatan. Peringatan. Awas hati-hati, air dari Bogor. Kalau yang ini Pak, santai gitu Pak. Ini ini. Kalau ini dari datangnya air dari hulu. Ini ke meterannya. Arah ke hilir ke kawasan Jakarta. Ini Pak. Kalau ini kita lihat situasi di sekitar bendung. Bendung ini ada yang mandi bukan Pak? Batu ya itu ya. Kenapa pakai batu Pak? Ini untuk mengamankan pendasi bendung dasar sungai. Kita berikan blok beton namanya. Kali ada batu opal di situ Pak? Ada. Batu bacan mungkin? Ada bacan. Lumayan, kita gitu. Batu. Tinggal turun aja ke sana nih. Ayo udah, yuk turun yuk. Tapi jangan dulu. Ntar ini masih ada lagi video yang lebih lucu, yang lebih unik nih Pak ya. Yang lebih lucu kayak Pikachu, yang lebih asik kayak di Tasik, yang lebih santai kayak di pantai. Nih Bapak tugas ini. Coba entak encis ntar. Di sini 1, 2, 3 coba. Entak encis ntar. Entak encis. Entak encis. Entak encis. Entak encis. Entak encis. Entak encis. Ya sampai besok terus Pak. Entak encis. Entak encis. Entak encis. Entak. Udah lucu, udah unik belum videonya ya? Mudah-mudahan bisa menghibur. Yang pasti kalau misalnya nggak mau banjir, jangan buang sampah sembarangan. Jaga lingkungan. Jaga lingkungan. Itu tuh kuncinya. Tapi Pak ini pasti Pak. Ini ngomong-ngomong. Ini apa nih Pak? Ini peta apa? Ini peta areal, catchment area kawasan Puncak. Ini Katulampanya di mana? Berada. Ini Katulampa ini, ya, Bendung Katulampa sini. Ini kawasan Puncak. Ini Puncak. Anak sungai tadi. Mana aja Pak nih? Coba di absen satu persatu. Ada Ciesek, Cipaseban, Cimegamendung, Citamiang, Cisampai, Cisarua, Cibogo, Cijambe, Cisukabiru, Cibongas, Cijulang, Cisesepan. Masuk, nyatu di Gadog dengan Ciesek dan Ciliwung mengalir ke Katulampa. Masuk ke arah Bogor dan langsung ke Depok, Jakarta. Jadi seperti itu Pak ya dari 13 mata air 13 tadi. 13 anak sungai. 13 anak sungai. Hulunya di Rindu Alam, Telaga Warna. Iya. Itu. Tapi Pak nih, pernah nggak Pak nih dalam kondisi air yang paling tinggi ataupun yang paling lebih dari siaga 1 di Katulampa pernah nggak Pak? Paling tinggi siaga 1 karena meterannya hanya sampai 250 cm. Jadi nggak pernah melebihi siaga 1? Jangan. Itu kapan Pak? Waktu terakhir 2007 sama 2010. Yang itu ya Pak, 2007, 2010, 2002 sama yang 96. Itu 96 paling tinggi juga. Paling tinggi, 2013 hanya 2 meter. 2 meter. Itu. Tapi biasanya pada bulan apa sih Pak? Ini hujan turun dan juga bisa sampai siaga di Katulampa. Tingkat siaga biasanya terjadi pada awal Februari. Musim Musim penghujan puncaknya awal Februari. Nah, kita harus monitor 24 jam untuk hulu di kawasan puncak. Kita ada radio komunikasi bagaimana hujan di kawasan puncak. Kita langsung peringatan ini ke warga Jakarta melalui Depok dan Manggarai. Langsung bekerjasama dengan Balai Besar. Kita laporkan ke Dinas PST Jawa Barat. Kita ada koordinasi 2 provinsi, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Itu kenapa nggak airnya diambilin pakai gayung sendiri gitu Pak? Gitu. Silakan, gratis kalau mau diambil. Iya, kalau mau diambil itu nggak bisa ya Pak? Silakan. Ambil aja. Yang ada Pak nih. Dalam soalnya tuh batunya juga banyak nih. Iya. Tapi Pak, nih kalau pernah nggak Pak dimarahin sama orang Jakarta? Wah, ngirim banjir mulu, ngirim air, ngirim tuh duit itu. Sebetulnya banjir bukan seluruhnya dari Bogor. Bukan seluruhnya. Seperti yang terjadi kemarin itu banjir hujan lokal.
di kawasan Jakarta, Laut Pasang sudah terjadi banjir. Oh. Belum aliran dari Katulampa dari Bogor. Oh, jadi Jakarta kalau misalnya dikasih hujan lokal banjir, apalagi kalau misalnya Bogor hujan, ada dikirim hukum. lagi. Ya, jadi dua kali lipat Itu udah hukum malam. Oh, iya, Dari iya. dataran tinggi mengalir ke dataran rendah. Tadi tidak seluruhnya dari Bogor. Ya besok berarti kuncinya satu, Jakarta harus dinaikin Pak ya. Jangan Diamankan. itu diamankan. Naikin kalau lagi banjir, naikin ke atas gitu Pak. Ya pindah ke atas. Ngimpi kali Pak. Itulah dia Unikers, bagaimana Jakarta bisa terjadi banjir. Coba Bapak ngomong kayak gitu Pak sekali. Bagaimana Jakarta bebas dari banjir? Nah, gimana caranya Pak? Satu, jaga lingkungan. Oh nanti caranya. Oke, Selain siap. jaga lingkungan, kita akan bocorin nanti bagaimana caranya. Tapi Unikers, masih ada video yang unik dan lucu-lucu. Yang lucu kayak Pikachu, yang asik kayak di Tasik, dan yang santai kayak di mana Pak? Di laut. pantai. Pantai. Oke ya. Entak, encis, entar. Coba kita bareng-bareng. Entak, encis, enter. Entak, encis. Ter. 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 Entak, encis. Di Turki, acara seperti ini juga ada. Namun lebih menarik karena yang main baku hantam adalah para anggota parlemen. Loh, acara gulat apa sih ini? Kok yang berantem anggota parlemen? Ini bukan acara hiburan mirip Smackdown, tapi ini acara berantem beneran para anggota parlemen pemerintahan Recep Tayyip Erdogan. Walah, hebat-hebat bener para anggota parlemen ini. Selain jago ngomong, jago berantem pula rupanya. Mirip atlet Smackdown. Kantor berita Anadolu Agensi melaporkan perkelahian terjadi sewaktu para legislator oposisi berusaha menunda dimulainya perdebatan sebuah RUU keamanan yang kontroversial.